Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, welcome to my video. Okay, in this video we are going to discuss about something, but before that, before we go to our study, please say al-basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, let's go started. Okay guys, we continue our study for the new material. Today, this English for 9th grade. Saya Malam Karawang. We are going to study about expressing agreement and disagreement. What is agreement and what is disagreement? Have you heard it? Apakah kalian pernah mendengar apa itu agreement dan apa itu disagreement? Oke. Ini yang akan kita bahas ya, terkait dengan saat ini kita akan membahas agreement dan disagreement. Apa sih? Nah, next slide. How do you use the expression of agreement and disagreement? How do we use, bagaimana kita mengungkapkan ungkapan agreement, setuju, dan ungkapan tidak setuju dalam bahasa Inggris ya. Dan biasanya dalam bahasa Inggris itu ada ungkapan-ungkapan tertentu yang dapat kita pelajari tertentu pula seperti itu. We use agreement to respond to people's opinion. Kita menggunakan agreement itu, ungkapan agreement itu untuk merespon pendapat seseorang. Ya, langsung saja kita ke pengertian what is agreement. Expression of agreement is an expression that how you are agree with someone's opinion. Jadi, ekspresi agreement atau setuju itu adalah ekspresi bahwa bagaimana kita setuju dengan pendapat seseorang ya. Agreement itu ekspresi pendapat, ekspresi bahwa kita setuju terhadap pendapat seseorang. Next slide. Here we go. Look at the example of conversation. Dialogue, sorry. The first, Tina. Hey Jerry, look at my ring. Isn't it cool? Jerry said, yeah, I agree with you. Oke, dalam bahasa Indonesianya, Tina. Hey Jerry, look at my ring. Isn't it cool? Hai Jerry, lihat dong cincin aku. Bagus kan? Gitu ya. Berarti si Tina ini meminta pendapat ya kepada si Jerry, dan si Jerry memberi, misalkan dia setuju dengan pendapatnya. Isn't it cool? Apakah ini bagus? Bagus kan maksudnya ya, maksud si Tina ini, isn't it cool? Bagus kan? Jerry bilang, yeah, I agree with you. Your ring is so cute. It's so beautiful. Ya, saya setuju dengan kamu bahwa cincin kamu ini bagus. Seperti itu ya. Jadi, kalau kita setuju dengan pendapat seseorang, kita bisa ungkapkan kata ini. I agree with you. Ya. I agree with you. Misalkan dia minta pendapatnya apa? Misalkan, Jerry, look at my dress. Isn't it beautiful? Dijawab si Jerry kalau dia setuju, ya, I agree with you. Misalkan your dress is beautiful. Dress kamu bagus misalkan. Seperti itu ya teman-teman. Bisa dipahami. Kita lanjut ke contoh berikutnya. The next dialogue. Chika says, Rio, do you think that this painting looks great? Rio said, yeah, Chika, I totally agree with you. It's amazing. Rio bilang seperti itu. Ini ungkapan setuju. Nah, si Chika kan ini minta pendapat ya kepada si Rio terkait dengan painting, lukisan ya, lukisan. Rio, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, Rio, do you think that this painting looks great?
apakah kamu pikir bahwa lukisan ini bagus? Si Rio menjawab, ya Cika, I totally agree, saya sangat setuju denganmu. It's amazing, lukisannya sangat menakjubkan, sangat bagus, maksudnya seperti itu ya. Maka kita dapat identifikasi bahwa untuk mengungkapkan persetujuan bisa dengan kata I totally agree with you. Selain tadi yang selain tadi yang I agree with you ya, bisa juga dengan I totally agree with you ditambahkan totally, saya sangat, maksudnya setuju, seperti itu ya. Next slide. Oke. The expression of agreement itu tadi yang kita ketahui hanya dua ungkapan setuju, dan ternyata ungkapan untuk menyetujui terhadap pendapat seseorang itu ada beberapa, teman-teman, yang teman-teman harus ketahui ya. Ini artinya dalam kotak ini artinya sama. Saya setuju, saya setuju, saya setuju, seperti itu. Yang pertama, I agree. Yang kedua, I agree with you. Yang ketiga, you are right. Yang keempat, you have a point there. Yang kelima, I totally agree. Yang keenam, that's so true. Yang ketujuh, I think so. Yang kedelapan, yang terakhir, I think you're right. Seperti itu ya teman-teman. Selain yang dua tadi, teman-teman bisa mengungkapkan yang ini, yang ada 8 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Disesuaikan dengan konteksnya, seperti itu. Bisa dipahami terkait dengan expression of agreement ini ya. Jika teman-teman sudah paham, kita akan lanjutkan ya. When we go through the explanation about disagreement. What is disagreement? Expression of disagreement is an expression that show you are not agree with someone's opinion. Jadi ekspresi disagreement atau ekspresi tidak setuju itu, ekspresi disagreement itu adalah ungkapan yang menunjukkan bahwa kalian, atau yang memperlihatkan bahwa kalian tidak setuju terhadap pendapat seseorang ya. Ingat ya, kalau agreement tadi itu ungkapan setuju ya terhadap pendapat, rencana ataupun saran seseorang. Kalau tidak setuju itu disagreement ya. Here we go. Next, kita langsung ke contoh. Hey Haruka, do you think that this sushi looks great? Yasuo said. Hey Haruka, apakah kamu berpikir bahwa sepatu aku ini bagus? Haruka said, I'm so sorry, I disagree with you. It's like a rainbow. Oh, saya minta maaf. Maaf ya, saya nggak setuju denganmu. Saya pikir sepatumu seperti rainbow itu pelangi gitu ya. Ini maaf Bu Naya, cari gambarnya. Sorry. Maaf Bu Naya, cari gambarnya salah ya. Seharusnya ini sepatunya seperti warnanya seperti pelangi. Pelangi itu warnanya apa aja? Ya pokoknya seperti pelangi ya. Karena dia bilang I'm so sorry, I disagree with you. It's like a rainbow, seperti matahari, seperti pelangi maksudnya. Nah, si Haruka ini tidak setuju dengan pendapat si Yosua bahwa kalau si Yosua ini bilang sepatunya bagus, tapi menurut si Haruka ini bahwa sepatunya seperti pelangi ya. Maka teman-teman bisa ungkapkan, kalau tidak setuju boleh kalau mengungkapkan tidak setuju dengan pendapat seseorang, maka ungkapan kata I'm sorry terlebih dahulu, lebih sopan ya.
I'm so sorry. Lanjut, I disagree with you. Saya tidak setuju dengan kamu. Seperti itu artinya ya. Untuk mengungkapkan disagreement. Next. Nah, ini. Fahri said, what do you think if we make a website about fashion? Julia said, I don't think so. Bu Naya salah ketik nih. Seharusnya I don't think, ya pakai K. I don't I don't think so. I prefer sport, ya. Nah, kalau artinya dalam bahasa Indonesia, what do you think if we make a website about fashion? Apa pendapatmu jika kita membuat website tentang fashion? Julia bilang I don't think so. Saya tidak setuju. I don't think so. Ini artinya juga sama, saya tidak setuju. I don't think so. I prefer sport. Saya lebih suka website olahraga, maksudnya daripada fashion tadi ya. Karena Julia tidak setuju, maka dia mengungkapkan dia lebih suka apa, mau bikin website apa. Dia lebih suka bikin website sport. Contoh yang lain, I like pizza, misalkan. I don't think so. I prefer misalkan I prefer hot dog, misalkan seperti itu ya. Nah, itu juga mengungkapkan suatu tidak setuju ya. Seperti itu teman-teman. Dan masih banyak contoh yang lain ya. Coba kita lihat expression of disagreement. Here we are. Ada beberapa, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ungkapan persetujuan. Sebetulnya masih banyak lagi, tapi yang perlu kalian ketahui cukup 5 ungkapan ini saja untuk yang disagree. Ini semuanya kelima-limanya artinya adalah saya tidak setuju. Saya tidak setuju ya. I disagree. I don't think so. I don't think it is a good idea. Sama artinya saya tidak setuju. That's not right. I'm not sure about that. Semuanya artinya sama, saya tidak setuju. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk ungkapan seperti ini teman-teman tidak usah lihat di dalam kamus ya. Ketika teman-teman mendapatkan kalimat seperti ini atau ada di dialog seperti ini kalimatnya ya, teman-teman tidak usah melihat kamus. Misalkan I don't think so. I artinya apa? Don't artinya apa? Think artinya apa? So artinya apa? Maka kalian tidak akan menemukan artinya saya tidak setuju ya kalau diartikan dalam bahasa kamus. Karena I itu artinya saya, don't itu artinya tidak, think itu berpikir, so itu begitu atau selanjutnya. Kalau disambungkan maka I don't think so. Saya tidak berpikir selanjutnya. Kurang nyambung kan? Maka ada pembelajaran seperti ini agar kalian tahu bahwa semua ungkapan di atas semua ungkapan yang di kotak ini adalah artinya saya tidak setuju. Seperti itu, bisa dipahami ya teman-teman. Okay, you have learned about it as expression of agreement and disagreement. Now you can use the expression to show whether you are agree or disagree with someone's opinion. Okay? Kamu telah mempelajari ekspresi ungkapan agreement dan disagreement. Sekarang kamu bisa menggunakannya ya. Coba dipraktekkan atau cari kalimat-kalimat di internet boleh, ungkapan setuju dan tidak setuju seperti itu, dan diulangi cara membacanya atau cara mengungkapkannya diulangi agar kalian bisa. Next. Nah, Bu Naya akan mempelajari terkait tentang so dan neither for agreement and disagreement ya. Ini untuk ungkapan singkat kalian menjawab setuju atau tidak setuju ya. Agreement or disagreement dengan so atau neither.
neither. Ya, tadi ungkapan yang lebih formalnya ya. Kalau kalian dengan yang tadi kalian pelajari yang ada beberapa di dialog, contoh di dialog itu adalah ungkapan formalnya ya. Kalau kalian hanya mengungkapkan dengan kalimat sederhana, kalian bisa menggunakan kata so atau neither. Oke? So itu untuk apa dan neither itu untuk apa? Kita bahas. Kata so itu untuk apa? Oke. Contohnya I love pizza. Misalkan teman kalian ada yang bilang saya suka pizza maksudnya. Maka kalian setuju ya dengan teman kalian. Teman kalian suka I love pizza. Teman kalian bilang saya suka pizza. Ya, saya juga suka. So do I. Jawabannya seperti itu kalau kalian setuju. Nah, apa yang dengan sekarang yang neither? Nah, I don't like pasta. I don't like pasta. Saya tidak suka pasta. Neither do I. Saya juga. Maksudnya seperti itu. Ini agreement ya. Nah, jadi perbedaan so dan neither itu ada yang bisa mengidentifikasi bedanya so dan neither itu dari contoh kalimat yang ini dan yang ini. Ya, kalau so itu untuk kalimat positif ya. Kalau neither untuk mengungkapkan kata setuju kalimat negatif ya, kalimat negatif. Nah, dan ini adalah kalimat positif, ini kalimat negatif. Dari mana kalian Bunaya bilang Kak ini kalimat negatif nih? Dari kata don't ya. Biasanya kalau kalimat negatif itu ada, don't itu singkatan dari do not ya. Kalimat negatif itu pasti ada kata not-nya ya. Seperti ini kalimat negatif. Misalkan I don't like swimming. Saya tidak suka berenang. Maka jawabnya kalau saya juga tidak suka berenang, maka jawabnya neither do I ya. Kalau saya suka berenang, I like swimming, maka bilangnya so do I, pakai so ya, so do I, seperti itu ya. Jadi itu bedanya teman-teman. I love pizza, maksudnya yang so dan neither. So itu untuk kalimat positif, neither itu untuk jawaban kalimat negatif, seperti itu teman-teman ya. Next, contoh yang lain. I've been shopping. So have I, kalau setuju. Nah, ini teman-teman menjawabnya kalau so do I ya. I don't like pasta. I know neither do I. Nih, apa bedanya dengan ini so have I, so do I. Ini so do I. Bedanya adalah sesuaikan dengan konteks kalimatnya. Ini kalimatnya dengan menggunakan kata have, maka so have I gunakan kata have juga. I love pizza. Ini juga love pizza. Kenapa menggunakan do? Karena kalimat present ya, kegunakan do. I don't like pasta. Neither do I ya, karena ini juga pakai do ya, maka gunakan do. Neither do I. Kalau have menggunakan so have I, karena ini ungkapannya adalah positif. Kalau misalkan kalau yang lain coba. Nah, I won't be late. Nah, kalau ini ada, kan ini kalimat negatif ya teman-teman, maka gunakan jawabannya I won't be late. Saya tidak akan telat. Ya, saya juga sama, tidak akan telat. Maka jawabannya neither will I. Ya, gunakan neither, bukan menggunakan so. Ya, ingat, bedakan so dengan neither. So itu untuk menjawab persetujuan kalimat positif, neither itu untuk menjawab persetujuan kalimat negatif ya. Next, I'm hungry, maka jawabnya so am I. So am I ya, maka gunakan am, ini juga am. Ini kenapa will? Karena won't itu singkatan dari will not ya. Won't itu singkatan dari will not ya, maka gunakan neither will I. Kalau di ini misalkan I
will not be late. Ya, I will not maksudnya. Sorry dihapus dulu ya. Nggak cukup nih. Gunanya nulisnya di sini saja. I will not be late. Maksudnya itu ya. I won't be late itu sama dengan I will not ya. Won't itu sama dengan will not gitu. Maka jawabannya neither will I. Seperti itu ya teman-teman. Next. Sekarang kita bahas yang tidak setujunya, disagreementnya. I love pizza. I don't. Saya suka pizza. I don't. Saya tidak suka. Maka gunakan kata don't ya, karena itu untuk kalimat positif. I don't like pasta. I do. Saya suka. Selanjutnya, kan kalian tidak setuju ya, saya tidak suka pasta. Saya tidak setuju kalau saya suka gitu. Berarti I do. I have been shopping. Berarti I haven't ya. Selanjutnya, sudah selesai teman-teman untuk yang disagreement. Nah ini I won't be late. I will. Kan ini kalimat negatif ya. Ini kan kalimat negatif. I won't. Saya tidak akan telat. I won't be late. Misalkan kalian tidak setuju karena misalkan teman kamu mengatakan saya tidak akan telat. I will. Kalau saya akan telat karena saya bla bla bla, seperti itu ya. I'm hungry. Saya lapar. I'm not. Saya tidak. Gitu. Ini jawaban singkatnya ya. Ketika kalian bercakap-cakap dengan teman kalian dalam keadaan yang informal, maka gunakan ungkapan yang tadi so, neither ya untuk yang agreementnya. Kalau yang disagreementnya ungkapan ini. Kalau jawabannya I will, I'm not hungry, seperti itu dan lain sebagainya ya. Oke, teman-teman, I think enough for English today for 9th grade. If you any question, please you can contact me to my WhatsApp ya. And then for today I don't give you task ya. Bunanya tidak akan memberikan kalian tugas untuk hari ini, tapi mohon disimak baik-baik ya videonya karena ini pembelajaran penting juga untuk kalian kelas 9. Oke, thank you so much for watching my video. The last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.